selaku moderator. Setelah itu saya baru nanti dikode untuk diberi breakout room. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Ibu dosen, Ibu Oni, selaku dosen mata kuliah proyek kepemimpinan 1, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat dipertemukan melalui daring untuk tentang visi misi sebagai pendidik. Visi kita bersama-sama agar terciptanya kesepahaman. Belum, lagi loading sepertinya. Udah. Oke, yuk. Ya, selamat siang rekan-rekan semuanya. Ya, Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk pembukaan pada tugas kita hari ini, proyek kepemimpinan 1, yaitu menyampaikan visi pribadi dan visi kelompok. Gitu ya, teman-teman. Baiklah, kita mulai dari ruang kolaborasi. Pertanyaan pertama, tugas keempat, yaitu kita disuruh membacakan visi ataupun manifesto. Mulainya memberikan apresiasi dengan aturan. Setiap orang memilih memberikan apresiasi atau visi dari satu orang saja. Kemudian sampaikan nama pemilik visinya. Kemudian nyatakan secara spesifik apa yang disukai dari visi tersebut. Kemudian nanti orang berikutnya tidak boleh menyampaikan visi dari orang yang diapresiasi pertama tadi. Begitu juga seterusnya hingga semua visinya mendapatkan giliran untuk diapresiasi. Saya mulai ya, teman-teman atau rekan-rekan semuanya. Baiklah. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Frans Sinatra Saragi. Saya memiliki visi sebagai guru profesional adalah menjadi guru yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ataupun berakhlak mulia, serta memberikan manfaat dan berdampak sebesar-besarnya kepada peserta didik, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Dilanjutkan oleh rekan saya yang kedua. Baik, perkenalkan nama saya Ceti Mustikan Westri. Saya mempunyai visi untuk mewujudkan pendidikan yang merdeka dan berpihak pada peserta didik, sehingga kemerdekaan inilah yang kelak akan menggerakkan mereka secara otomatis untuk tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Baiklah, dilanjutkan oleh rekan saya yang ketiga. Baiklah, saya akan membacakan visi saya. Sebagai calon guru profesional, visi saya adalah menjadi pendidik yang berintegritas, berkarakter, dan menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, agar dapat mewujudkan generasi yang cerdas dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Baiklah, dilanjutkan oleh rekan saya yang keempat. Ya, perkenalkan nama saya Istiana Ahmad. Sebagai seorang pendidik profesional, visi saya adalah menjadi pendidik yang beriman, cerdas, dan berkarakter, sehingga menciptakan peserta didik yang berakhlak dan cerdas secara intelektual, spiritual, emosional, sosial, serta memiliki kemampuan ketahan malangan. Baiklah, demikian visi pribadi kami masing-masing kelompok, anggota kelompok yang ada di kelompok 2 ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan masing-masing dari kami akan mengapresiasi visi pribadi dari setiap anggota kelompok. Dimulai dari yang pertama. Oke, terima kasih Kak Frans. Sekarang saya akan mengapresiasi visi yang dimiliki oleh Pak Frans Sinatra Saragi. Menurut saya, visi Pak Frans Sinatra Saragi adalah sangat bagus. Hal itu terlihat dari kesesuaian antara visi yang dimilikinya dengan pribadinya yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, di dalam visi pribadinya, ia ingin menjadi guru yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada peserta didik, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Hal itu berkaitan dengan fitrah manusia agar bisa bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Semoga Saudara Frans dapat menjadi guru profesional yang sesuai dengan visinya. Baik, selanjutnya apresiasi akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Frans Sinatra Saragi. Baiklah, saya akan mengapresiasi visi pribadi dari Saudara Ceti Mustikanding Westri. Visi Saudari Ceti Mustikanding Westri
itu sangat mewakili kondisi pendidikan saat ini dan harapan pemerintah untuk membawa perubahan terhadap kondisi pendidikan yang sebenarnya. Kemerdekaan yang dialami oleh peserta didik dapat memberikan tanggung jawab yang besar kepada peserta didik, di samping kebebasan yang diemban oleh makna merdeka belajar itu sendiri tersebut. Visi ini juga akan menyadarkan peserta didik dalam memaknai pribadi pembelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Good job. Baiklah, dilanjutkan oleh... Baik, saya akan mengapresiasi visi dari Ade Rahmawati. Menurut saya, visi Ade Rahmawati hebat, keren. Apa yang dituangkan dalam visi Ade Rahmawati kiranya benar-benar akan menjadi tujuan dari kemajuan pendidikan di Indonesia nanti. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan mengapresiasi visi dari Istiana Ahmad. Menurut saya, visi dari saudari Istiana Ahmad itu sangat menggugah jiwa dan semangat dan sebagai pendidik untuk terus berjuang mempersamai generasi mendatang demi mencapai generasi emas. Sebagai pendidik sudah sepantasnya setiap pendidik itu menciptakan peserta didik yang berketahan malangan. Baiklah, demikian hasil dari sesama kami, pribadi kelompok, untuk mengapresiasi visi pribadi masing-masing antar anggota kelompok. Berikutnya, di sini kami akan mendiskusikan ataupun menjawab hasil diskusi dari tugas yang keempat, pertanyaan kedua, yaitu identifikasi bersama iklim atau suasana yang dirasakan, apakah positif atau negatif, dan bahas apa yang menyebabkan demikian. Ini akan dijelaskan oleh saudari Ade. Baiklah, saya akan menjelaskan identifikasi bersama iklim atau suasana yang dirasakan, apakah itu positif atau negatif. Menurut kelompok kami, suasana iklim diskusi ini sangat positif. Yang dirasakan itu positif sebab masing-masing anggota kelompok mengemukakan visi pribadi, kemudian didiskusikan bersama untuk menentukan visi kelompok yang dapat mencakup suasana visi anggota kelompok. Baiklah, terima kasih Bu Ade. Selanjutnya, pertanyaan ketiga pada tugas keempat, yaitu perkiraan dampak yang akan muncul pada relasi antar diri anggota dan kinerja kelompok jika kegiatan saling mengapresiasi terus dibiasakan. Akan dijelaskan oleh Ibu Katie. Baik, apabila kegiatan apresiasi kelompok terus dilakukan, akan menjadikan kelompok terbiasa dan akan timbul sikap saling menghargai dari diri masing-masing anggota kelompok, serta tercipta komunikasi yang baik antar anggota kelompok. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bu Katie. Selanjutnya, dari hasil diskusi kami untuk ngejawab ruang kolaborasi pada tugas kelima, ini ada 2 pertanyaan, yaitu dengan cakupan merumuskan visi ataupun manifesto kelompok dan layaknya tim pengembang kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik. Diawali dengan pertanyaan pertama, yaitu artikulasi nilai-nilai filosofi atau harapan kelompok atas keadaan pendidikan yang dinikmati oleh anak-anak di sekolah atau komunitas ke dalam sebuah visi. Maka menurut hasil diskusi dari kelompok kami, berkaca pada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dewasa ini, pembelajaran dilakukan bukan hanya berpusat kepada guru, namun juga berpusat kepada siswa. Dan pada akhirnya, kurikulum pembelajaran paradigma baru bertujuan agar peserta didik dapat aktif dalam kelas sehingga dapat menggali potensi yang dimilikinya guna menjadi bekal di masa yang akan datang. Harapan kelompok kami atas pendidikan yang dinikmati oleh peserta didik adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa merasa bahwa sekolah adalah hal yang akan membawa dampak baik bagi dirinya. Mendapatkan ilmu pengetahuan tidak hanya dari guru atau materi yang disampaikan, tetapi juga bisa dari teman-teman,
sehingga mereka mendapatkan pengalaman yang baru setiap harinya. Agar mereka dapat menerima kesulitan secara efektif dan mengaitkannya dirinya dengan tantangan yang ada. Pembelajaran yang dinikmati oleh peserta didik juga diharapkan dapat membuat mereka mengembangkan karakter dan bakat yang mereka miliki. Menjadi guru tentu bukanlah tugas yang mudah, namun merupakan sebuah tanggung jawab yang besar. Tugas guru bukan hanya sebagai transfer knowledge, tetapi menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Menuntun kodrat alam berarti guru harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Sudah kodrat alamnya, peserta didik menyukai sesuatu yang membahagiakan, bermakna, dan memotivasi agar peserta didik dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kodrat alam peserta didik menyukai permainan, maka seorang guru harus mampu membuat suasana belajar yang memacu daya kreativitas agar peserta didik dapat merasa bahwa mereka sedang bermain sambil belajar, sehingga akhirnya peserta didik menikmati proses pembelajaran. Agar dapat mengikuti perkembangan zaman, maka guru juga harus menuntun dan mengembangkan kodrat zaman peserta didik. Artinya, guru harus terlibat dahulu melek akan teknologi agar nantinya dapat menuntun siswa untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan membekali siswa sesuai dengan zamannya, maka siswa akan dapat hidup, berkarya, dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Demikianlah dari pertanyaan pertama untuk tugas kelima. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu siapkan visi ataupun manifesto pribadi yang telah dibuat, kemudian sajikan visi tersebut dalam bentuk yang disepakati oleh kelompok. Maka akan dijelaskan oleh Ibu Istianah. Ya, baik. Terima kasih Pak Frans. Dari paparan yang telah disampaikan oleh Pak Frans mengenai filosofi nilai-nilai pendidikan dari kelompok kami, maka kelompok kami menyimpulkan tentang visi kelompok kami yaitu sebagai pendidik profesional adalah mewujudkan pendidikan yang merdeka untuk mencetak generasi unggul berkarakter profil pelajar Pancasila. Menjadi guru profesional yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter Pancasila, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan terkini agar dapat menciptakan generasi yang berakhlak mulia, mandiri, memiliki kecerdasan emosional, spiritual, sosial, dan ketahan malangan, serta unggul dalam berkompetitif secara global. Baiklah, demikianlah pemaparan dari kelompok 2 Equilibrium tentang perumusan visi pribadi dan perumusan visi kelompok yang didasarkan atas beberapa pertanyaan yang sudah ada dalam ruang kolaborasi. Sekarang saya kembalikan kepada Ibu Oni. Terima kasih. Terus ini gimana, Kak? Masuk lagi. Enggak, Kak. Oh, recording lagi?